modul 1.4 budaya positif. Ini adalah salah satu modul atau topik yang saya terima sebagai CGP, calon guru penggerak. Jadi salah satunya adalah mengupas tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Kenapa? Di dalam pendidikan guru penggerak itu setiap akhir modul itu ada yang namanya aksi nyata, dengan harapan aksi nyata itu dilakukan oleh CGP untuk sekolah. Nah, CGP sudah tergerak mengikuti guru penggerak, kemudian bergerak melalui aksi nyata di sekolah. Aksi nyata itu bisa kadang sasarannya kelas, yaitu murid, atau seperti yang sekarang saya lakukan, sasarannya adalah guru. Di mana maksudnya agar setelah bergerak CGP bisa menggerakkan guru-guru di tempatnya masing-masing. Harapannya dari beberapa yang sudah menggerakkan, yang sudah bergerak, nah ini kemudian menjadi satu kumpulan sekolah-sekolah yang mau digerakkan. Kemudian perubahan dari kecil-kecil itu menjadi perubahan besar, sehingga potret pendidikan di Indonesia ini menjadi berubah lebih baik. Harapannya melalui itu seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini, kalau kita membudayakan sesuatu kan tidak serta-merta bisa merubah. Nah, saya awali dengan tujuan dari pembebasan budaya positif ini. Harapannya Bapak Ibu guru SD Kemala Bayangkari 5 Lamongan memiliki pemahaman tentang disiplin, nilai-nilai kebijakan universal sebagai pemahaman awal menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian mengerti akan kebutuhan dasar manusia untuk dapat menuntun murid memiliki dunia berkualitasnya dan mampu menanamkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan mengatasi permasalahan dengan segitiga restitusi. Ada banyak hal baru di sini Bapak Ibu, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, itu yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Jadi modul ini saya terima itu selama 1-2 minggu, namun akan saya hadirkan dalam satu kali pertemuan pada hari ini. Ada beberapa yang akan kita kupas, yaitu melalui yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita akan mengawali dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ingin membuat satu budaya positif di sekolah. Kita tidak tahu latar belakang anak-anak kita dari sekian banyak. Ada di rumah yang sudah terbiasa berdisiplin waktu. Waktunya makan jam segini ya jam segini. Tetapi ada segerombolan anak yang tidak pernah bisa menghargai waktu, tidak disiplin waktu. Apakah kita bisa menciptakan budaya positif dengan anak-anak yang tidak disiplin waktu? Tidak bisa. Sehingga hal pertama yang harus kita bahas adalah disiplin. Nah, disiplin yang seperti apa? Tidak ada satu kegiatan atau satu aksi yang akan berjalan dengan lancar tanpa ada kedisiplinan. Sekarang saya mau panjenengan berpasangan. Ini untuk menggugah dari pemikiran panjenengan. Panjenengan memilih pasangan, satu sepasang saja, jadi berisi 2 orang. Satu orang mencoba mengepalkan tangannya, seolah-olah panjenengan itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga di hidup panjenengan, sangat berarti untuk panjenengan. Silakan, satu orang mengepalkan tangan, pasangan yang lain membuka kepalan tangan sekuat mungkin. Bisa panjenengan membujuk, bisa merayu, bisa
Sam Hardik, mengintimidasi juga tidak apa-apa. Segala macam upaya silakan. Silakan, monggo dari pasangan sendiri. Satu mengepal tangan, satu saja, tidak usah dua, satu aja. Nah, satu mengepal tangan, satunya mencoba membuka kepalan tangan temannya. Silakan. 1 menit saja. Silakan. Jangan sampai terbuka atau terbuka terserah dengan gimana. Monggo. Saling pijit-memijit. Silakan 1. Sandra tolong dicium. Nah ini bujuk rayu untuk membuka. Oh, bujuk rayu untuk membuka. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, yang mengepal tangan, adakah yang tangannya sudah terbuka kepalanya? Bu Ani sudah terbuka kepalanya. Saya ingin bertanya, kenapa kepalanya terbuka? Yang membuat terbuka adalah siapa? Ya, karena disiksa bari sehingga terbuka. Pasangan. Tapi keinginan membuka ini dari Bu Hani sendiri untuk membuka karena kesakitan. Ya, karena kesakitan. Karena kesakitan terus dibuka. Ya. Oke. Biar cepat, biar tidak tambah sakitnya. Oke. Ada yang masih tertutup. Meskipun Bu Umi tadi sudah dibujuk rayu dengan uang. Tapi saya tidak mau, Bu. Saya sudah punya uang. bujuk rayunya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka katanya karena sakit, bekas suwe-suwe lorone wis tak buka ae, ngoten nggih Bu Hari. Saya ingin tahu, yang mengontrol tangan panjenengan untuk membuka dan menutup itu siapa? Hatinya. Katanya Bu Umi dari hatinya. Kalau menurut Bu Hani, siapa? Kenapa tadi membuka? Apa dari hati Bu Hani? Daripada kita balor tanganku. Sebenarnya tidak dari hati saya, cuman kan gara-gara sakit, jadi ya terpaksa terbuka. Gara-gara sakit. Sakit yang merasakan? Hati. Apa? Badannya yang merasakan. Kenapa tidak bertahan? Karena itu kan sesuatu yang berharga. Ya karena kesakitan itu tadi Bu, makanya ya daripada kesakitan Lebih lama. ya, dibuka saja. Berarti yang buka tadi siapa? Yang membuka tangannya? Bu Ari. Kenapa tidak dipertahankan? Karena kesakitan Bu. Berarti yang membuka tangannya tadi Bu Ari. Iya. Apa atas dasar panjenengan sendiri membiarkan atau bagaimana? Kenapa tidak diteruskan? Karena kesakitan itu tadi. Iya, berarti motivasinya apa? Siapa yang kenapa kok tidak? Ya karena kesakitan saya biarkan aja lah wis sudah, atau bagaimana? Kalau menurut jenengan itu karena dipaksa atau karena panjenengan sendiri yang merelakan dibuka karena sudah sakit? Karena saya merasakan sakit, makanya merelakan membukanya. Baik, karena sudah sakit, yang sakit badannya daripada berlama-lama dalam sakit. Betul. Yang dapat diambil dari ini tadi, siapa yang bukan kontrol membuka dan menutup tangan? Siapa? Hatinya siapa? Dari tangan yang Mengapa? Berarti hatinya sendiri. Baik. Bu Hani membuka juga karena hatinya. Kenapa? Daripada tambah lorong, badan ngandani otak lorong tanganku. Terus dia merelakan untuk terbuka biar tidak berlama-lama dalam sakit yang diintimidasi Bu Hari. Siapa yang masih menutup? Saya sudah punya uang kok. Masih dibujuk rayu dengan harta saya tidak mau. Nah, hati sendiri begitu juga kalau dalam pembelajaran Bapak Ibu. Anak-anak itu dalam pembelajaran yang memasukkan ilmu ke dalam dirinya sendiri, itu guru apa anaknya sendiri? Monggo. Kenapa Bu? Anaknya sendiri. Jadi
Nah, itu yang kita kemarin ada beberapa miskonsepsi dalam saya sendiri sebagai guru. Lek prosoku wis tak jelasno glendreng, wis tak jelasno suwe, tak kei contoh akeh, wis biar nang dindi iku arek mesti wis jelas. Nah itu. Wis tak jelasno sing ngene wae. Itu karena ada kesalahan kontrol. Ternyata apa? Intrinsiknya yang tidak diduga Bapak Ibu. Jadi ada beberapa miskonsepsi. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya yang sekarang berkembang menjadi choice theory, ada beberapa miskonsepsi. Namanya miskonsepsi itu adalah konsep yang salah paham, soal yang dipahamkan salah kepada kita, ada di dalam kita yang keliru. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita itu merasa bisa mengontrol murid, nek wis nurut iku pintar. Kita merasa bisa mengontrol murid-murid itu kudu bisa tak kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada hal baik, kita tidak bisa memberikan langsung kepada anak. Misalnya, nah, ini kamu pilih yang mana? A itu baik, B lebih baik. Anak dengan latar belakangnya, dengan pengalamannya, dia memandang ini yang baik untuk dia. Tapi kita sebagai orang dewasa tahu yang terbaik itu B. Ya keliru, B. Iki loh nak, iki kok sama nek ngene, nek iki kok lebih bagus. Nah itu yang terkadang kita melakukan kontrol pada anak-anak yang justru akan membangun perbedaan di anak. Kenapa? Biarkan anak mengalami sendiri. Kalaupun si anak memilih dan pilihannya kurang benar, tidak ada masalah, karena dalam pilihannya itu ada tujuan dia. Itu dia mengungkapkan berdasarkan pengalaman dan hasil belajarnya. Jadi kita harus menghargai pilihannya. Dengan seperti itu dia memilih, dia tahu pilihannya sendiri, dia tahu hasil dan akibatnya, dia akan semakin menjadi pengalaman yang terpatri dalam dia kemudian mengambil keputusan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya ada anak rame di kelas. Kok rame? Ayo kamu, sudah berapa kali saya ingatkan, sudah ibu ingatkan beberapa kali masih rame. Ayo nak, kamu ke depan. Angkat satu kaki, kita memberi hukuman. Kita merasa dengan diberi hukuman seperti itu, anak kembali ke mejanya sudah diam. Padahal dia diam, tapi dalam hatinya entah itu marah, entah itu dendam, itu yang dikhawatirkan. Jadi membuat orang merasa bersalah. Si anak ini, aku salah, mau rame, terus aku dihukum. Ini juga miskonsepsi tentang kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita memaksakan anak-anak untuk memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan kita, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, berdasarkan asumsi kita, pemikiran kita dengan latar belakang kita, dan itu yang tidak harus dihindari. Seperti itu. Paradigma stimulus respon ini, jadi ilusi miskonsepsi ini termasuk pada paradigma stimulus respon. Bagaimana paradigma stimulus respon ini dirubah menjadi teori kontrolnya Stephen R. Covey. Ini ada beberapa perbedaan. Kenapa kita tidak boleh memberi hukuman? Kenapa ada miskonsepsi seperti itu? Karena kita mengenal ada teori kontrol yang lebih baik daripada teori stimulus respon yang kita tadi ketahui. Yaitu yang pertama, di sini realitas kebutuhan kita sama. Tidak jelas ya, saya bacakan. Realitas kebutuhan sama. Kalau stimulus respon itu menyamaratakan kebutuhan anak, kita samaratakan kebutuhan
guru. Misalnya, aku mau menjelaskan topik ini, sudah tidak usah pakai permainan, sudah langsung saya jelaskan, mudah kok. Mudah bagi gurunya. Padahal kebutuhan anak, utamanya di usia rendah, dia menggunakan permainan. Nah itu dia menyamaratakan kebutuhan. Kalau di teori stimulus respon, seperti konsep-konsep yang tadi katanya stimulus respon miskonsepsi. Nah pada teori kontrol, kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan anak, begitu juga kebutuhan guru itu dipandang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Dengan kontrol kan begitu ya, biar dia itu sama dengan pendapat kita. Tapi pada teori kontrol, teori stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak yang berbuat salah, kita cenderung menghukum atau menasehati. Apakah itu salah? Miskonsepsi. Itu tidak salah, tetapi ada yang lebih benar. Semua perilaku memiliki tujuan. Dalam teori kontrol tidak ada yang bersalah. Bahkan ketika anak memilih salah, melakukan hal yang salah, ada tujuannya. Misalnya anak rame sendiri, kalau dalam stimulus respon langsung diberi hukuman. Tapi pada teori kontrol ditanyakan, kamu kenapa rame? Karena saya bosan bu. Kamu kenapa rame? Karena saya ngantuk bu. Ada tujuannya. Saya ingin istirahat tapi saya dipaksa untuk mengikuti kelas. Saya ngantuk, saya mau istirahat. Nah dalam teori kontrol itu kita lebih memanusiakan manusia ya. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi diri Anda mengontrol Anda sendiri. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi seperti Bu Ari tadi, karena dibujuk gak iso, terus dipaksa. Nah itu termasuk stimulus respon. Seperti tadi stimulusnya memberi uang, nah itu termasuk stimulus. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian perbedaan yang paling akhir yaitu model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Meskipun anak tidak mau belajar waktu itu, meskipun rame, kita tetap menang. Menangnya kenapa? Kita tahu permasalahannya, untuk kemudian direstitusi digunakan, dicari solusinya, seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke disiplin. Baik, kita sudah tahu bahwa yang melakukan kontrol adalah dirinya sendiri, enggak anak-anak sendiri. Sekarang bagaimana caranya disiplin? Kita harus tahu dulu disiplin itu yang bagaimana. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyandingkan antara disiplin dengan merdeka. Padahal kita tahu kalau mendisiplinkan kadang kalau tidak sesuai dihukum, itu kan miskonsepsi yang ada. Tetapi Ki Hajar Dewantara dengan paradigma barunya katanya disiplin itu disandingkan dengan merdeka. Kok bisa disiplin dengan merdeka? Karena orang yang merdeka adalah orang yang berdisiplin. Justru orang yang merdeka itu orang yang disiplin. Orang yang merdeka itu orang yang mandiri dengan dirinya. Anak yang merdeka, anak yang sudah bisa mandiri, anak yang mandiri dengan dirinya, sedikit membutuhkan pertolongan orang lain, itu anak yang merdeka. Sehingga dia justru bisa membantu temannya yang perlu bantuan. Itu anak yang merdeka di mata Ki Hajar Dewantara. Sehingga anak yang merdeka
juga kaitannya anak yang disiplin. Seperti itu. Self disiplin. Jadi kita fokus pada self disiplin, tidak menunggu anak itu didisiplinkan oleh guru, tetapi disiplin itu muncul dan tumbuh dari diri sendiri. Itu. Kemudian disiplin menurut Diane Gosson pada bukunya Restructuring School Discipline 2001, disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu belajar, yang juga berakar pada disciple yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane Gosson mengaitkan antara disiplin dengan motivasi intrinsik. Kalau tadi diajar Dewantara dikaitkan dengan merdeka, di mana merdeka itu semua anak itu bisa memerdekakan dirinya, tidak perlu bantuan orang lain, dia mandiri dan dia berdisiplin diri, self disiplin. Oleh Diane Gosson, dia menyejajarkan disiplin dengan motivasi intrinsik. Saya jadi ingat, ini intermezzo saja. Misalnya Mbak Fani mau ketemu dengan pacarnya, malam minggu mau ketemu dengan pacarnya. Biasanya nggak tahu dandan, morot-morot, mau ketemu pacarnya, apakah harus ada yang mengingatkan dandan cantik, mandi yang wangi? Tidak ada. Kalau kita mau menemui pasangan kita, kita akan menampilkan sebagus-bagusnya performa kita, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya kita. Kenapa? Berbeda kalau kita tidak menemui dengan pasangan kita. Kenapa? Karena motivasi intrinsik. Yang biasanya tidak mandi jadi wangi, yang biasanya tidak dandan malah sangat berlebihan dandannya karena ingin mendapat perhatian. Inilah yang kita gali. Inilah yang kita gali dalam siswa kita. Bagaimana motivasi intrinsik itu muncul ketika mereka dalam pembelajaran. Bagaimana sehingga panjenengan itu nanti mudah. Ini kaitannya dengan motivasi intrinsik. Kesimpulannya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini adalah tujuan kita sebagai pendidik. Maka koneksinya ada di sini. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Bahkan ketika perbuatan itu salah, ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh anak, bukan kita menyalahkan. Kemudian Diane Gosson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tanpa harus kita jelaskan itu ya sudah, ya memang dia baik, tanpa harus kita jelaskan. Bagaimana kita membantu orang itu tanpa harus dijelaskan, kita tahu itu adalah baik. Mau agama Kristen, mau agama Kristen, Islam, kalau membantu orang juga baik. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di bidang pendidikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Nah,
profil pelajar Pancasila itu apa saja. Ini dia. Jadi ada lagunya, daripada panjenengan ngantuk di siang-siang begini. Ayo kita nyanyi dulu bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu pelajar Pancasila. Ini loh sudah ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita di sekolah. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kaitannya dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsiknya tumbuh karena ketemu pacarnya, terus kalau di sekolah bagaimana? Nah, untuk menumbuhkan kita ikuti dulu alurnya. Kita harus mengetahui dulu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Saya ada beberapa konsep yang menjebak Bapak Ibu di sini. Saya terjebak dengan penghargaan dan saya kaget nanti. Nanti akan saya sampaikan juga di sini. Motivasi perilaku manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kamu mengerjakan PR, iya, terpaksa ini aku wis dihukum, maksud saya dihukumannya lupa. Nanti aku malu, nanti aku menghindari hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku dipuji guruku, aku butuh nilai 100 pokoknya ini. Apakah itu tidak baik? Boleh. Tapi ada yang everlasting, yang bisa terbentuk dari dalam, yaitu ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Inilah yang harus kita tanamkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka tidak harus berperilaku nurut hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu yang kita tidak mau. Di depan kita dia baik, tapi kalau kita tidak ada, dia tidak akan bersikap demikian, cenderung seenaknya. Maka inilah yang harus kita tanamkan melalui motivasi intrinsik. Lalu bagaimana? Kita lihat dulu, kenapa tidak boleh dengan hukuman? Biar panjenengan tahu, hukuman itu yang bagaimana sih? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, ini juga hal baru buat saya. Hukuman tidak terencana. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian anak tidak dilibatkan. Kemudian anak disakiti dengan perbuatan atau kata-kata berupa fisik dan psikis dan bersifat satu arah. Dalam arti guru memberikan hukuman, ya anak menerima dan menjalankan apa yang dihukum gurunya, apa itu tadi. Ini adalah kriteria hukuman. Lalu perbedaannya dengan konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi terencana dan disepakati, siapa yang menyepakati konsekuensi? Kalau misal anak ada merobek baju temannya, siapa yang menyepakati konsekuensi? Anak itu sendiri dan gurunya. Jangan tuh Bapak Ibu. Kemudian dibahas dan disetujui murid. Jadi pemberian konsekuensi seperti apa itu dibahas bersama murid. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman
langsung kita menjatuhkan kamu harus begini, kamu begini. Tapi kalau konsekuensi kita menyepakati dulu. Kemudian murid tidak nyaman hanya dalam waktu pendek, hanya konsekuensi tidak diteruskan, dia tidak nyaman hanya dalam waktu yang pendek. Kemudian diberikan berdasar suatu data yang dapat diukur. Ini kalau konsekuensi, ya. Kemudian ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Ini mungkin baru, restitusi. Nah, ini juga sudah saya aksi nyatakan bersama kelas 3, yaitu Kenzi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gusen. Kemudian menurut Gelson Gusen, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam rangka menanamkan budaya positif untuk menggugah motivasi intrinsik siswa ketika melakukan kesalahan, itu tidak langsung dihukum, bisa dengan melakukan restitusi, dan ini yang paling terbaik. Contoh kemarin adalah ini. Ini anak tidak mau belajar di rumah kalau tidak sama mama. Kalau tidak sama mama, ya sudah, dia tidak mau belajar. Ada beberapa tindakan dan proses yang dijalankan dari restitusi. Tidak kemudian kamu tidak mau belajar, nilaimu jelek. Tetapi ada beberapa tindakan untuk menyadarkan anak. Ada beberapa, ini menanyakan keyakinan. Kita skip saja, nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk restitusi. Namun tadi sekilas adalah aksi nyata yang saya lakukan pada segitiga restitusi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mau les di tetangga saya, gitu. Saya pertamanya ya juga tidak ini ya, apa bisa ya, benar-benar bisa. Kemudian saya pelajari, sebelum saya praktek saya benar-benar mempelajari apa sih di mengkandung maksud ini apa. Kemudian saya pelajari, alhamdulillah itu. Kemudian ternyata mau tidak belajar bersama saya mau. Gitu. Itu untuk restitusi, nanti akan kita bahas tentang restitusi lebih lanjut. Maka tadi cuplikannya bahwa saya sudah mengaksi nyatakan dan berhasil, alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tahu, ini ada satu kasus. Mohon panjenengan cermati, ini termasuk dari hukuman apa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat konsekuensi. Hukuman lebih ke coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sudah mulai tahu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi?
konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sudah mulai tahu ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. PJOK ya, karena PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tidak ada hubungannya karena. Nah, berarti panjenengan sudah tahu ya mana hukuman, mana konsekuensi. Biasanya ada pelibatan fisik. Nah, kemudian bagaimana dengan penghargaan? Jadi dari sini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi, panjenengan sudah tahu perbedaannya. Masih pantaskah hukuman itu diberikan? Masih pantaskah konsekuensi itu diberikan? Silakan dipikirkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penghargaan. Penghargaan apa juga masih pantas? Nah, kita akan bahas Bapak Ibu. Menurut Alfie Kohn, punish by reward, dihukum karena hadiah. 1993. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya ini yang membuat saya shock pada waktu saya mendalami modul ini, karena yang setahu saya dulu itu anak malas atau bagaimana kita memberikan budaya positif pada anak itu, bagaimana membuka di awal itu dengan penghargaan. Kita memberikan motivasinya dalam bentuk hadiah, dalam bentuk pujian, seperti itu. Biasanya kan itu pernah ya, itu untuk kita. Ayo beri dalam pembelajaran, beri dia bawa apa, kita bawa dia. Itu pernah sekali saya lakukan. Tetapi setelah dari saya mempelajari penghargaan di modul ini, saya juga terkaget-kaget. Ternyata di sini
Nanti begini, sampai saya saking seperti itunya, karena ternyata penghargaan itu membuai kita. Potensinya justru kita matikan. Itu menurut Alfikon pada tahun 1993. Nah, bagaimana upaya kita dalam menemukan budaya positif, yaitu dengan melalui keyakinan kelas. Saya akan setel lagi. Ini juga aksi nyata saya kemarin. Di kelas 3. Kenapa kelas 3? Karena kelas 3 itu lebih banyak masalah. Entah karena anak di sana ya, jadi saya tahu. Secara ini kan kalau ceritakan saya tahu. Jadi saya tahu ini satu apa itu saya tahu kalau diceritakan. Nah, ini keyakinan kelas. Saya membentuk keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 3 agar mereka lebih berdisiplin. Yang pertama saya curah pendapat. Karena ini kelas 3, kelas rendah. Kalau saya minta dia membuat keyakinan kelas, angel, sulit, tidak bisa dia meramu kata-katanya sendiri. Berbeda dengan kelas tinggi lebih mudah. Nah, ini saya masuk curah pendapat dari perlakuan temannya yang menyakiti dia. Entah itu perlakuan atau secara kata-kata, psikis atau fisik. Nah, apa yang tidak kamu sukai dari temanmu? Coba tuliskan di stick memo warna pink. Gitu. Ini rencana. Ini bisa dipraktekkan di kelas rendah. Kelas tinggi juga bisa. Tapi kalau kelas rendah lebih banyak upayanya guru untuk menuntun. Kemudian ada kertas kuning. Kertas kuning itu nanti stick memo kuning untuk menuliskan peraturan sekolah yang sering dilanggar. Ini kan kita dalam rangka untuk membuat motivasi, menggugah motivasi intrinsiknya siswa agar mau membudaya positif di sekolah itu. Jadi ini salah satunya dari keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja, Bu? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, kan cukup. Tidak boleh terlambat, tidak boleh mengumpul temannya, tidak boleh bicara saat pembelajaran. Berbeda kalau keyakinan kelas itu nanti disepakati bersama. Prosesnya seperti ini, sehingga ini prosesnya. Ini curah pendapat. Kalau anak kelas tinggi lebih mudah curah pendapatnya, tapi kalau kelas rendah mesti harus dituntun bagaimana dia melakukan curah pendapat. Saya membagikan stick memonya. Nah, ini saya bagikan stick memonya. Anak-anak mengisi. Jadi yang menuliskan dari konsep-konsep nanti yang akan dikonsep menjadi keyakinan kelas dari anak-anak sendiri. Kemudian saya suruh menempel. Nah, ini yang stick memo kuning berisi peraturan yang mau dilanggar, yang sering dilanggar oleh anak itu apa. Ini kan kita dalam rangka mendisiplinkan siswa agar terbentuk motivasi intrinsik. Maka saya meminta anak-anak untuk menuliskan aturan yang sering dilanggar apa. Nah, ini saya juga perlu cek masing-masing untuk kelas rendah apakah sudah betul yang dituliskan. Masukkan murid, kemudian ditempel di papan. Nah, dari beberapa masukan murid ini kemudian dikelompokkan. Nah, ini kalau mengelompokkan ini, kita mengelompokkan menjadi beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Sudah.
dituliskan anak-anak tadi itu saya kelompokkan menjadi beberapa. Dikelompokkan menjadi beberapa seperti ini Bapak Ibu. Kelompoknya menjadi 4. Menghormati teman. Yang dimasukkan dalam menghormati yang ini ada menghormati teman, ada ketenangan atau kesenangan, ada saling membantu, ada tanggung jawab dan disiplin. Terus ini terkandung nilai-nilai kebajikan universal ini ya dari mereka. Dalam contoh, saya sering tidak mengerjakan PR, berarti itu apa yang kurang? Tanggung jawabnya kurang, disiplinnya kurang. Saya sering terlambat ke sekolah, disiplinnya kurang. Nah itu dimasukkan ke dalam pos-posnya. Ini kemarin memang dengan bantuan guru. Ini seperti ini. Setelah dikelompokkan dari beberapa kejadian yang dituliskan siswa itu terkelompok menjadi 4. Ada menghormati teman, ada ketenangan karena jahil sama temannya, itu termasuk mengganggu ketenangan. Kemudian ada yang apa ya? Suka nuduh. Suka nuduh itu termasuk pada mengganggu ketenangan. Kemudian saling membantu. Ada yang tidak mau membantu, meminjamkan. Ada yang pinjam ballpoint tidak diberikan. Nah itu saya masukkan ke saling membantu. Berarti dia tidak mau membantu temannya. Seperti itu. Kemudian yang tanggung jawab dan disiplinnya paling banyak ternyata. Tidak mengerjakan PR, terlambat, kemudian apa banyak sekali ini. Saya sering melanggar aturan yaitu bermain sepak bola saat pelajaran. Ditulis sama anak itu. Nah itu, karena banyak masalah di situ dituliskan di sini. Setelah itu, nanti dia sudah tahu ya kalau dia bersalah. Setelah itu, dari nilai-nilai kebajikan universal ini dibuat yang namanya keyakinan kelas. Misalnya, di poin nilai-nilai kebajikan ini ada menghormati teman. Maka pada keyakinan kelas, poin 1, semua siswa menghormati temannya. Kalau ada perilaku yang sudah ditulis di sini, contoh, aku tidak suka Zaira karena cuek. Nah, karena cuek, berarti ini karena termasuk pada poin menghormati teman. Tidak peduli temannya, berarti dia tidak menghormati temannya. Maka dia tidak boleh berlaku seperti itu, karena dia sudah meyakini bahwa semua siswa harus menghormati temannya. Itulah maksudnya. Kemudian di sini ada poin nilai kebajikan universal tanggung jawab. Saya sering main di TK, ditulis sama dia. Ini masuk pada nilai-nilai kebajikan tanggung jawab. Karena kalau barang-barangnya rusak, fasilitas TK rusak, dia tidak bisa tanggung jawab. Gitu. Jadi dia masuk di poin tanggung jawab. Maka poin tanggung jawab di sini masuk di poin 3 pada keyakinan kelas kita. Semua siswa bertanggung jawab dan disiplin di sekolah. Dan ini sudah disepakati sendiri oleh mereka. Mereka tanda tangan sendiri. Dan mereka sudah mengkonfirmasi kalau mereka tahu apa yang termasuk poin 3 disiplin. Ya saya tidak TK Bu. Ya saya nanti tidak terlambat. Saya tahu dari yang dia tuliskan sendiri di sini tanpa kita yang koreksi. Dia koreksi dirinya sendiri, dia tuliskan sendiri, dan dia tanda tangani sendiri. Tapi karena tidak bisa tanda tangan, ditulis namanya. Nah ini. Terus saya tanya, nah siapa tadi yang membuat keyakinan kelas? Kalau sudah ini ditempel Bapak Ibu di ruang kelasnya masing-masing untuk mengingatkan anak-anak. Terus saya begini, nah siapa tadi yang membuat keyakinan kelas? Kita Bu, jawabannya gitu. Kita dan Bu Jenny, jawabannya gitu. Berarti dia sudah tahu. Terus siapa yang menjalankan keyakinan kelas? Kita
Jadi dia sudah tahu. Nanti kalau ada temannya yang menuduh lagi, yang suka oret-oret kaos olahraganya, siapa yang akan menegur? Kita Bu, kita. Ya siapa yang tahu nanti situ yang menegur ya nak? Iya. Hanya dengan ini Bapak Ibu sudah banyak membantu kita. Dan ini dipraktekkan pada awal pembelajaran untuk disepakati sepanjang tahun pembelajaran. Seperti itu. Apakah ada tambahan? Bisa. Ada revisinya? Bisa. Itu tadi sedikit tentang keyakinan kelas Bapak Ibu di awal pembelajaran. Nah, ini kesepakatan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Sampai dengan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah di awal pembelajaran untuk kita buat keyakinan kelas, kemudian ditinjau ulang dalam pembelajaran. Kita butuh menambahkan apa sih? Oh, anak-anak sekarang itu ternyata empatinya kurang. Masukkan itu dalam keyakinan kelas. Bisa. Seperti itu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Tadi juga sudah saya contohkan. Nah, pendalaman keyakinan kelas ini dilakukan pada pekan pendalaman keyakinan kelas. Kok saya ada ancang-ancang begini ya? Di awal pembelajaran itu kan ada yang efektif fakultatif 3 hari. Nah, 3 hari itu kita buat keyakinan kelas di dalam salah satu harinya. Nah, seperti itu di hari akhir atau di hari kedua pada efektif fakultatif yang biasanya 3 hari kita buat keyakinan kelas. Lalu tempel lah itu. Terus kemudian ada pekan pendalaman keyakinan kelas. Jadi dalam 1 minggu anak-anak itu biar mudeng, biar benar-benar tertanam, biar memunculkan motivasi intrinsik, anak-anak itu kemudian didalami pada 1 minggu pekan pendalaman itu. Menghormati teman. Oh ya, seperti itu termasuk yang mana nak? Keyakinan kelas kita yang poin berapa? Oh iya Bu, poin 3. Oh ya, pintar. Loh nak, kok sampean terlambat ya hari ini? Kenapa? Iya Bu, tadi mamaku bangunnya kesiangan. Aku makan nunggu mamaku selesai masak. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi itu tidak sesuai dengan kesepakatan di keyakinan kelas ya nak. Iya Bu, poin berapa? Poin 3 Bu. Oh iya benar. Itu termasuk dalam pendalaman keyakinan kelas. Kalau dituliskan seperti ini, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ada juga dengan kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Nah, seperti ini. Ini adalah pendalaman di pekan-pekan pendalaman keyakinan kelas. Bisa kita membuat tabel T seperti ini atau tabel Y seperti ini. Nah, sudah ya. Kemudian ada juga tugas guru. Nah, seperti ini juga bisa. Pendalamannya ada beberapa macam yang bisa kita lakukan. Lanjut kita dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita butuh mengetahui kebutuhan dasar manusia? Karena setiap anak ketika melakukan kesalahan itu dia juga mempunyai tujuan. Bahkan anak saat salah itu dia mempunyai tujuan. Maka agar kita tahu tujuannya anak itu apa, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau ini berarti universal. Sebenarnya manusia, anak-anak juga manusia, kita juga manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glasser, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Dia lanjut dunia berkualitas. Dalam rangka kita mengetahui kebutuhannya anak. Berarti gak langsung sampai hukum atau arek. Kok gak bisa tenang sih kamu mengganggu temannya? Kenapa? Iya Bu, saya lapar Bu, saya belum makan, belum sarapan Bu. Oh, ya jangan langsung dihukum. Ayo cepat kamu berdiri di sini. Dari tadi mengganggu saja. Nah itu yang keliru. Nah, kenapa kita perlu untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia? Agar panjenengan tahu bahwa kebutuhan mereka itu juga bermacam-macam, dari latar belakang yang bermacam-macam, mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya
dan menciptakan dunia berkualitas mereka sendiri. Nah, apa adalah dunia berkualitas? Adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Tetapi ini tidak, jadi ini lebih personal, lebih unik. Dunia berkualitas saya berbeda dengan dunia berkualitasnya Bu Ari, berbeda dengan dunia berkualitasnya Mas Andri. Karena gambaran personal saya, apa yang membuat saya bahagia adalah berbeda dengan Bu Umi, dengan Bu Ari. Sehingga dunia berkualitas anak-anak itu juga berbeda. Ya, lanjut kita ke restitusi. Tadi sudah sekilas kita mengetahui tentang restitusi. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Halus nih ngomong tiba-tiba ya sampai niku sakara nampi piro yo nah. Wis penimo iki yo nah. Ya ora kok kaisiso yo nah. Jane iki paduan terkene lho digelek dinggo terus kok kono iku. Wis penimo nak yo sampe sinau yo nak omah. Kalau ada yang latar belakangnya keterbelakangan mental itu memang berbeda. Karena lebih tidak inklusif dan memang harus ada pengajarnya sendiri berbeda khusus. Jadi penilaiannya juga tidak disamakan dengan yang normal. Wis ping 5 nak yo ya afona sampai jalan ping piro nak diterangno Bu Guru. Ping 5 tambah piro nak maneh ku iso ya nak? Ya iso. Tapi sudah malu dia. Kita membuat dia malu di depan teman-temannya. Apa kita pikir mereka dia tidak ada harga dirinya? Terus dia sudah malu. Dia pasti nunduk, entah itu malu, entah isi marah, nggak tahu kita. Nah ini salah satu contoh penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Ini. Hasilnya ketika kita menjadi seorang penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini ya. Ini yang penghukum. Kemudian ada yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Lembut, tetapi yang dihadapi merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kalau dia sudah merasa bersalah, dia merasa dirinya gagal. Kalau sudah dia merasa dirinya gagal, itu yang bahaya. Ke depan apapun dia lakukan banyak gagal. Itu sepertinya enteng tapi bahaya, ternyata membahayakan. Lebih berbahaya daripada yang menghukum. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Atau kayak gini, sampai ojo nakal ya Mario, nanti bu guru dimarahi ibu kepala sekolah karena sampai nakal. Karena sudah berapa kali, mas ya jangan ya, nanti dimarahi. Nah itu sebagai teman, kita memposisikan diri sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Iya, itu dampak positifnya. Tetapi negatifnya, anak akan ketergantungan dengan guru. Kalau ada bisa begini, ketika dia mengalami kesulitan, guru saya mana kok tidak membantu saya? Pak kok saya tidak dibantu? Katanya teman kok tidak bantu saya? Ada ketergantungan. Jadi posisi temanku masih kurang bagus. Maka ada yang namanya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Nah ini seperti kita memberikan konsekuensi. Tadi berangkatnya terlambat 10 menit.
juga itu tidak istirahat. Nah, itu kita memantau, karena kita memantau, kita mengawasi. Murid memahami konsekuensi melanggar aturan. Murid tidak dibuat tidak nyaman hanya sementara, tetapi guru harus tetap memantau murid. Kalau tidak ada guru, lepaslah kita bisa. Yang paling bagus adalah memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini di posisi ini murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Ini posisi manajer adalah posisi yang terbaik. Manajer akan berkata seperti ini. Nah, ini salah satu dari restitusi juga. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Ya Pak. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kita tanyakan dulu, kita konfirmasi dulu dari dia. Ini tugas dari manajer. Nah, sekarang segitiga restitusi seperti yang sudah ada cuplikannya, yaitu yang pertama, kita stabilkan identitas. Segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi masalah, seperti tadi ya, tidak mau belajar di rumah kalau tidak dengan mamanya. Ini yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Ini kata-kata yang dilakukan pada saat kita menstabilkan identitas. Oh, tidak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini adalah kata-kata yang dilakukan untuk menstabilkan identitas, sehingga anak tidak merasa bersalah. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Ini kata-kata yang dikeluarkan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kita tetap perlu untuk memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita menanyakan keyakinan pada anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah salah satu upaya kita yang bisa kita lakukan untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu, melalui keyakinan kelas. Juga jika ada permasalahan di depan, kita akan memposisikan diri sebagai manajer dan kita melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya yang tadi. Itu Bapak Ibu pengimbasan dari budaya positif. Harapan saya apa yang kita dapat hari ini menjadi upaya awal kita untuk merombak tatanan paradigma miskonsepsi yang sudah ada. Itu kita ganti dengan konsep-konsep baru. Teori kontrol tadi seperti apa, keyakinan kelas itu mulai dilakukan di awal pembelajaran, atau sekarang kan di awal semester bolehlah kita lakukan, kita buat keyakinan kelas bersama-sama anak. Kemudian kita memposisikan diri sebagai manajer, bukan penghukum, bukan membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau ada masalah, kita atasi dengan restitusi. Insya Allah nanti itu akan sangat membantu kita dalam menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta SD Kemala Baitari 56. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita upayakan ini berbuah baik, berhasil baik untuk anak-anak kita pada khususnya dan untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya. Akhir kata Bapak Ibu, saya apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya mengikuti penjelasan materi pada hari ini, saya akan berusaha melakukan apa yang dijelaskan tadi. Contohnya adalah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Terima kasih.